Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih karena saudara sudah share, subscribe, like, dan komen video-video saya. Firman Tuhan pada saat ini berjudul Keuntungan Kristen Cerdas. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada keuntungan yang besar bagi setiap orang Kristen yang cerdas. Diambil dari Matius 7 ayat 24 sampai 27. Sebelum kita masuk ke dalam nats kita, Matius 7 ayat 24 sampai 27, marilah kita melihat teladan kecerdasan Yesus. Ketika Yesus berumur 12 tahun diajak kedua orang tuanya ke Bait Allah yang di Yerusalem. Yesus berdiskusi, bercakap-cakap, mendengarkan dan mengajukan pertanyaan kepada ahli-ahli kitab Taurat, kepada alim ulama, pakar-pakar daripada kitab Perjanjian Lama. Dan mereka heran akan kecerdasan Yesus. Saya kutipkan dari Lukas 2 ayat 46 dan 47, dan saudara dapat membaca kisah itu di dalam ayat sebelum dan sesudahnya di dalam Lukas 2. Mereka, orang tua Yesus, menemukan Yesus dalam Bait Allah, duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, kata Yunani sunesis itu dapat diartikan intelijen, atau tepat di dalam penerjemahan ini kecerdasan Yesus, smart. Jadi Yesus umur 12 tahun begitu cerdas soal kitab-kitab Perjanjian Lama. Dan itu membuat amazing, membuat takjub para tokoh-tokoh, ahli-ahli Perjanjian Lama orang Yahudi. Nah, kita sebagai orang Kristen wajib meneladani Yesus, wajib menjadi serupa Yesus. Demikianlah Roma 8 ayat 29. Kita menjadi serupa dengan Yesus, termasuk juga cerdas soal kitab suci. Apakah saudara ketika ibadah rindu menjadi cerdas? Apakah saudara ketika menjadi Kristen rindu menjadi serupa Yesus dan menjadi cerdas seperti Yesus? Apakah ketika saudara berbakti di gereja, mendengarkan firman Tuhan, pendalaman Alkitab, merenungkan Alkitab, membaca buku-buku teologi, buku-buku rohani, saudara ingin menjadi serupa dengan Yesus, ingin menjadi cerdas seperti Yesus? Jika demikian, itu adalah langkah yang benar. Sebaliknya, jika saudara tidak ingin cerdas seperti Yesus, maka jelas itu tidak sesuai dengan teladan Yesus. Marilah kita dengan penuh semangat, dengan penuh pengabdian, penuh sukacita menjadi serupa Yesus dalam hal ini kecerdasannya soal kitab suci. Sebagaimana Yesus telah teladankan ketika dia berumur 12 tahun. Dia begitu cerdas akan Perjanjian Lama, dan itu menjadi persiapan nanti ketika Yesus berumur 30 tahun, persiapan dia melayani di usia 30 tahun itu. Nah, perbedaan orang cerdas dengan orang bodoh ialah ketaatannya pada kebenaran. Jadi orang cerdas itu taat pada kebenaran, orang bodoh melanggarnya. Begitu. Di sini saya menjelaskan, mencontohkan di PowerPoint ini ada 4 barang atau 4 perbuatan yang masih dilanggar oleh banyak orang, termasuk juga orang-orang Kristen, yang mengakibatkan mereka sakit, mengakibatkan mereka meninggal dengan tidak wajar atau meninggal di usia muda. Semuanya itu karena mereka melanggar
fakta-fakta atau kebenaran ini. Mereka melakukan kebodohan-kebodohan. Mereka melakukan ketidaktaatan, kebodohan yang mengakibatkan kebinasaan mereka. Misalnya narkoba. Orang memakai itu pada awalnya senang, tapi akhirnya tubuh mereka rusak dan mereka banyak daripada mereka yang tidak bisa diobati dan akhirnya meninggal dengan tidak wajar pada usia muda. Merokok memang kelihatannya nikmat bagi pelakunya, namun sebenarnya itu merusak paru-paru mereka, membuat mereka menjadi sakit. Bahkan banyak dari mereka yang tidak tertolong karena sudah akut dan meninggalkan dunia ini. Akhirnya narkoba, merokok, dan sekarang minuman keras. Minuman keras bagi yang suka minum itu enak. Mungkin banyak daripada orang-orang Kristen masih merokok, masih minum minuman keras, dan mereka sulit diberitahu. Tapi apa akibatnya? Jutaan orang yang karena melakukan itu, akibatnya mereka jatuh sakit, dan banyak daripada mereka yang tidak tertolong, akhirnya mereka meninggal dengan menyedihkan. Yang seharusnya mereka bisa berumur panjang, tetapi karena mereka melanggar kebenaran itu, akhirnya umur mereka pendek. Mereka meninggal dunia, mereka mati karena minum minuman keras. Free sex, seks bebas. Ini banyak juga di antara orang Kristen mungkin yang melakukan seks bebas. Lalu mereka terkena HIV, AIDS, akhirnya tidak bisa disembuhkan, tidak bisa diobati, dan itu membuat mereka meninggal dunia di usia yang sangat muda. Orang Kristen diajarkan untuk melakukan seks secara sehat di dalam pernikahan. Jadi tidak ada free sex, no sex before married. Nah, inilah yang Tuhan ajarkan kepada kita. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jikalau kita melanggar kebenaran, itu adalah kebodohan. Dan kebodohan akan mengakibatkan kebinasaan. Dan itu pasti. Urutannya, melanggar kebenaran sama dengan bodoh. Dan kebodohan mengakibatkan kebinasaan. Kita melihat kebodohan pertama yang dimana leluhur kita, Adam dan Hawa, tidak mentaati Tuhan. Mereka melanggar perintah Tuhan, jangan makan buah pengetahuan itu. Malah mereka mengikuti bujukan iblis, dan mereka melakukan kebodohan dengan melanggar firman Tuhan, mengikuti bujukan iblis. Akibatnya apa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan? Akibatnya adalah hukuman dosa. Mereka sendiri pada waktu itu diusir dari Taman Eden. Dan kita tahu upah dosa ialah maut yang kekal. Nah, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, itulah kebodohan. Itulah ketidaktaatan sama dengan dosa. Dosa sama dengan kebodohan yang mengakibatkan kebinasaan kita. Makanya kita harus hati-hati, kita harus menjadi cerdas, karena cerdas itu adalah melakukan kebenaran. Dan hasil daripada itu adalah kehidupan. Mari kita lihat nas-nas berikutnya, penjelasan Alkitab berikutnya tentang kecerdasan ini. Nah, kita harus cerdas soal Alkitab sebagaimana diteladankan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita sekolah, ketika kita masuk universitas, ketika kita masuk dunia pendidikan, belajar yang kita pelajari di sekolah-sekolah itu adalah wahyu umum. Jadi segala sesuatu yang kita pelajari di sekolah-sekolah di universitas itu adalah wahyu umum. Jadi bukan belajar Alkitab, maksudnya seperti itu. Wahyu umum ilmu matematika, IPS, IPA, biologi, fisika, kimia, itu adalah ilmu yang pusatnya pada wahyu umum, yaitu alam semesta. Bukan bicara tentang surga, tetapi tentang alam semesta yang diselidiki menjadi ilmu itu. Kita ingin cerdas ketika kita belajar itu. Termasuk PowerPoint ini, termasuk laptop, termasuk multimedia, dan lain sebagainya. Itu adalah wilayah daripada wahyu umum. Yang kita pelajari adalah hal-hal yang
di wahyu umum itu atau di dunia ini. Dan kita ingin cerdas. Kita pun yang bodoh tidak pengen dipanggil bodoh. Kita pengen semuanya diakui cerdas. Dan itu betul. Tidak salah ketika kita ingin belajar di sekolah menjadi cerdas. Tapi masalahnya ketika kita ke gereja, ketika kita ikut Tuhan, ketika kita menjadi Kristen, adakah di dalam pikiran dan tujuan hidup kita menjadi cerdas seperti Yesus? Nah, disinilah kalau tidak ada berarti kita sedang dalam salah jalan, kita salah tujuan, kita akan menjadi Kristen yang tidak semakin serupa dengan Yesus, termasuk juga kecerdasannya. Jikalau kita tidak memiliki tujuan menjadi cerdas soal wahyu khusus, yaitu firman Tuhan atau Alkitab, seperti gambar di PowerPoint ini. Jadi kalau kita wahyu umum aja pengen cerdas, terlebih lagi seharusnya soal wahyu khusus, soal firman Tuhan, soal Alkitab, kita harus menjadi lebih cerdas lagi, lebih mengerti lagi, lebih mendalami dan lebih mentaati lagi, karena itu berdampak abadi, berdampak kekal bagi kita semua. Mari kita ke ayat utama kita di dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27. Itu perkataan Yesus akhir-akhir daripada khotbahnya di bukit, pasal 5 sampai pasal 7. Setelah Yesus berkhotbah begitu panjang, Yesus menyampaikan nas ini, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Kita akan baca dulu ayat 26 dan ayat 27. Demikian perkataan Tuhan Yesus, pengajaran Tuhan Yesus. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Kerugian orang bodoh. Orang bodoh itu seperti apa? Orang bodoh dikatakan oleh Tuhan Yesus, setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh. Makanya kata tidak melakukan di situ saya bold, saya kasih warna ungu. Supaya kita tahu perbedaannya nanti dengan ayat 24 dan 25. Di sini orang bodoh rugi. Orang bodoh itu adalah orang yang mendengar perkataan Yesus, mengerti Alkitab, mengerti firman Tuhan, bedanya dia tidak melakukan. Understand but not doing is full. Jadi mengerti saja tetapi tidak melakukan itu sama dengan kebodohan. Tuhan Yesus mendefinisikan kebodohan seperti itu. Dia mengerti, tapi dia tidak melakukan. Orang mengerti, kalau aku melakukan memakai narkoba, itu badanku akan sakit dan aku bisa cepat mati. Kalau aku minum minuman keras, tubuhku bisa rusak dan aku cepat mati. Mereka tahu, tetapi mereka tetap melanggarnya. Mengerti tapi melanggar itu kebodohan. Jadi bodoh itu bukan tidak mengerti. Ya tidak mengerti itu bodoh, tetapi tidak melakukan terlebih lagi itu adalah kebodohan. Mengerti tapi tidak melakukan itu adalah kebodohan. Kalau aku seks bebas, aku berdosa kepada Tuhan, aku bisa kena HIV/AIDS dan aku bisa sakit dan akhirnya aku meninggal dengan menyedihkan. Dan itu adalah kebodohan. Nah, orang yang bodoh di situ seperti orang yang membangun rumah tapi di atas pasir. Jadi pondasinya tidak kuat. Pondasinya tidak kuat sehingga ketika turun hujan, datanglah banjir, angin melanda, rubuhlah rumah itu dan rusaklah bangunan itu. Bangunan iman orang bodoh hancur dan binasa. Karena dia tidak melakukan firman Tuhan. Jadi digambarkan dengan orang bodoh. Di sini ada 4 gambar
Orang bodoh membangun rumahnya begitu cepat, tapi tidak di atas batu, melainkan di atas pasir. Sehingga ketika datang hujan, ketika datang badai, ketika datang angin topan, rumah itu roboh. Demikianlah bangunan iman kita. Jikalau kita hanya mendengar, hanya mengerti, tetapi tidak melakukan. Dan Yesus mengatakan, kamu bodoh. Nah, sekarang kita masuk kepada orang yang kedua, yaitu keuntungan orang Kristen cerdas. Tuhan Yesus mengatakan demikian, mengajarkan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Matius 7 ayat 24 dan 25. Jadi bedanya orang cerdas dengan orang bodoh di sini adalah melakukan. Yang orang bodoh tidak melakukan, orang cerdas melakukan. Kata bijaksana di situ dari bahasa Yunani phronimos, yang bahasa Inggrisnya intelligent, sagacious, cerdas atau smart begitu. Jadi orang bijaksana itu adalah orang yang cerdas, yang smart, yang intelligent, yang sagacious. Itu dari kata Yunani phronimos. Jadi perbedaan orang bodoh dengan orang cerdas adalah melakukan. Kedua-duanya sama mendengarkan perkataan Yesus, sama-sama mengerti firman Tuhan. Tapi yang satu tidak mau melakukan, malah melanggarnya. Yang satunya lagi yang cerdas melakukan. Yang bodoh tidak mau melakukan, dan yang cerdas melakukan. Maka Yesus mengatakan bahwa orang yang cerdas, orang yang melakukan firman Tuhan itu, rumahnya berdiri di atas batu. Ketika badai topan melanda banjir, maka rumah itu tetap berdiri kokoh. Bangunan iman orang cerdas itu kokoh dan aman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tidak ingin secara lahiriah, secara dalam kehidupan nyata mungkin kita tidak ingin membangun rumah di atas pasir. Itu kecuali kebodohan, itu juga kerugian. Ketika badai, banjir datang, melanda, hancur rumah di atas pasir. Tentu kita sering malah kita melihat secara umum bahwa orang membangun rumah di atas pondasi yang kuat, pondasi yang batu, pondasi yang kokoh, sehingga ketika ada hujan, badai, dan banjir melanda, maka rumah itu tetap kokoh, kuat, berdiri teguh, tidak mengalami kerusakan. Demikianlah iman kita kepada Tuhan Yesus. Jikalau kita melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang firman Tuhan perintahkan, apa yang firman Tuhan larang, apa yang firman Tuhan sampaikan, maka kita adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang smart, orang Kristen yang pandai, sehingga bangunan iman kita itu bangunan iman yang benar, bangunan iman yang kokoh, iman yang aman sampai kepada kekekalan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Ketika kita mengikut Tuhan, maka kita wajib meneladani Kristus. Ketika Kristus hidup di dunia, dia menjadi seorang manusia yang cerdas soal kitab suci, maka jadilah orang Kristen yang cerdas dengan banyak dan mendalam belajar firman Tuhan. Jadi kita banyak dan mendalam belajar firman Tuhan serta melakukannya. Karena tanpa melakukan kita belum sampai cerdas. Kita harus banyak dan mendalam belajar firman Tuhan. Kita juga melakukannya, mentaatinya. Maka bangunan iman kita pasti kokoh. Dan kita pasti akan selamat di surganya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Tuhan Yesus memberkati kita semua.